Selamat siang, good morning, good afternoon. Nama saya Elvis Galipta Sayana dari kelas 11C akan menjelaskan tentang jaringan saraf. Yang pertama ada pengertian jaringan saraf. Jaringan saraf adalah jaringan yang tersusun atas sel-sel atau sel-sel saraf atau neuron. Ini gambarnya ya. Terus yang kedua. Lalu ada fungsi jaringan saraf. Fungsinya itu untuk menghantarkan impuls ataupun rangsangan, memberikan suatu respon, mengolah rangsangan, memberikan suatu tanggapan. Ini adalah fungsi dari jaringan saraf. Yang ketiga, ciri-ciri jaringan saraf. Yang pertama ada 3. Yang pertama mempunyai juluran sitoplasma yang panjang. Kedua, sel saraf juga disusun oleh sel neurologia yang terdapat di dalam sistem saraf pusat. Yang ketiga, sel saraf terletak menyebar di seluruh tubuh hewan. Terus ada struktur penyusun sel saraf nih. Nah, yang pertama badan sel. Ini merupakan bagian dari jaringan yang terbesar, di mana di dalam badan sel terdapat nukleus atau inti sel. Bagian ini mempunyai fungsi sebagai penerima impuls maupun rangsangan dari sitoplasma bercabang menuju ke akson. Yang kedua, inti sel atau nukleus. Ini berfungsi sebagai regulator dari semua aktivitas dari sel saraf. Biasanya berada mengambang di antara sitoplasma. Terus ada ini tadi nih, badan sel nih gambarnya nih. Ini badan sel. Nih, yang merah nih. Terus nukleusnya yang kuning ini. Terus ada sel plasma. Sel plasma ini ialah cairan yang mempunyai sebuah protein yang cukup tinggi, di mana sitoplasma ini dibungkus oleh sel neurologia yang membantu sel untuk memperoleh suplai makanan. Terus ada yang keempat, dendrit. Dendrit ini bagian sel saraf di mana sekumpulan serabut sel saraf pendek yang bercabang-cabang halus serta suatu perluasan di badan sel. Ini fungsinya sebagai penerima impuls serta menyampaikan impuls yang diterimanya menuju ke badan sel. Ini dendrit itu di sini. Ini dendrit. Lalu ada neurit atau akson. Pada neurit maupun akson merupakan selaput sel saraf di mana berbentuk panjang perluasan dari badan sel, di mana memiliki fungsi sebagai pengirim impuls yang berfungsi sebagai pengirim impuls yang diperoleh badan sel menuju ke saraf melalui sinapsis. Nih. Sini ada nggak? Enggak ada. Neurit atau akson tidak ada di sini. Terus lalu ada sel wan. Sel ini merupakan penyokong akson di mana fungsi menyediakan suplai makanan bagi metabolisme akson serta membantu regenerasi akson. Nih, ada nih. Nah, ini nih. Sekawan. Yang putih ini. Ya, yang putih tengah-tengah selubungnya mielin. Lalu ada sinapsis. Ini adalah suatu ujung akson di mana fungsi untuk meneruskan impuls menuju ke neuron lainnya. Dari suatu neuron ini akan terhubung dengan dendrit dari neuron lain tersebut. Ini adalah sinapsis. Nah, ini. Lalu ada jenis-jenis sel saraf. Ada yang sensorik atau neuron sensori. Ini fungsi untuk menyampaikan impuls atau rangsangan dari reseptor maupun penerima rangsangan menuju ke sel saraf penghubung atau sistem saraf pusat. Terus ada sel saraf penghubung atau neuron intermediate. Ini membentuk rantai-rantai penghubung antara sel saraf sensorik dengan sistem saraf pusat. Hampir di semua bagian tubuh. Terus neuron motor.
Motorik atau neuron motor, satu sel saraf di mana fungsi mengirimkan impuls berupa perintah atau sistem saraf pusat menuju ke jaringan otot serta kelenjar untuk merasakan respon. Ya, itu sedikit penjelasan dari saya. That's all for me. Thank you.